Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rabu 27 Januari 2021. Renungan harian kita diambil dari bagian kitab Perjanjian Baru, tepatnya dari Injil Markus pasal ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya berharap kita meluangkan waktu terlebih dahulu untuk membaca Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-19 ini. Bapak Ibu yang diberkati, saya beranggapan kita sudah membaca Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-19 ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Markus menulis bahwa Yesus naik ke atas bukit dan di sanalah ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Lebih tepatnya 12 orang pilihannya yang selanjutnya bersama-sama dengan dia untuk memberitakan Injil. Nah, pemilihan ini merupakan suatu anugerah dan hak istimewa yang Yesus berikan kepada mereka. Mereka juga diberinya kuasa untuk mengusir setan dan mengadakan mukjizat. Bandingkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10, kemudian ayat 28 dan ayat 29. Bapak Ibu yang diberkati, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah Bapa yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga telah disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita pun juga dipanggil, diutus, dan diperlengkapi. Kan tetapi ini hanya berlaku, sekali lagi ini hanya berlaku pada orang-orang yang percaya saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ke-12 orang yang dipilih ini tadi, mereka yang dipilih Yesus menjadi muridnya sama sekali tidak memiliki kriteria yang menonjol. Misalnya ada yang bekerja sebagai nelayan, kemudian pemungut cukai, dan orang biasa. Menarik di sini, Yesus memanggil mereka untuk menjadi rasul bukan berdasarkan kekuatan, kepintaran, dan kebaikan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, Yesus tidak melihat wajah dan harta mereka, tetapi justru yang Yesus lihat adalah hati mereka. Begitu pula dengan hati kita, hati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus melihat hati kita, bukan melihat rupa dan harta kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, lewat baptisan kita dipilih, kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus. Demikian pula yang dilakukan oleh para rasul pilihan Yesus. Kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Hanya saja ke-12 rasul tadi melakukan bagian mereka pada waktu itu, sedangkan saat ini kita dipanggil, kita dipilih untuk melakukan bagian kita saat ini. Bapak Ibu yang diberkati, kita yang telah dibaptis dalam Roh Kudus juga memiliki kuasa untuk menghalau kekuatan jahat, selain tanggung jawab tugas kita untuk menjadi pewarta Injil. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat. Karena apa? Karena Roh Kudus Tuhan diam di dalam kita. Hanya saja kadang kita tidak percaya itu, meragukan itu, sehingga bisa saja walaupun kita orang Kristen, ya ada kalanya kita juga merasa takut dengan kekuatan jahat atau roh-roh jahat. Tapi sekali lagi, Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus Tuhan itu berkuasa atas setiap roh jahat ataupun kekuatan jahat. Kemudian tanggung jawab dan tugas kita untuk menjadi pewarta Injil. Bapak Ibu yang diberkati, bagi sebagian banyak orang menjadi pewarta Injil atau bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan itu adalah hal yang sangat berat, sulit. Akan tetapi kalau kita benar-benar memahami, memaknai panggilan ini, ya sebenarnya menjadi pewarta Injil, menjadi saksi Kristus tidak sulit.
Kadang kita beranggapan untuk menjadi pewarta Injil ya kita harus mahir berkhotbah, kita harus pintar berkhotbah. Saya katakan tidak. Walaupun pada sisi lain pintar berkhotbah juga perlu. Bagaimana cara mudah menjadi pewarta Injil? Bapak Ibu yang diberkati, saya yakin saat ini Bapak Ibu entah sadar atau tidak sadar sebenarnya sudah menjadi pewarta Injil, tetapi tidak melalui berkhotbah, melainkan melalui perbuatan atau aksi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Misalnya saat ini di beberapa daerah di Kalimantan Selatan sedang dilanda banjir. Ada banyak orang-orang di luar kekristenan atau orang-orang Kristen yang sama-sama terdampak. Dan bagi Bapak Ibu yang diberkati, dilimpahi berkat, tentunya tidak tinggal diam. Menjumpai mereka, hadir di antara mereka, kemudian berbagi berkat. Misalnya membagikan sembako dan lain sebagainya. Itu adalah kesaksian Anda. Itu adalah bagaimana Anda menjadi pewarta Injil. Melalui aksi, melalui perbuatan. Anda menunjukkan kasih. Anda mewartakan tentang kasih Kristus. Sekali lagi, tanpa melalui khotbah, tetapi melalui perbuatan. Nah, perbuatan seperti inilah yang akan terus diingat. Baik itu oleh sesama orang Kristen maupun yang bukan Kristen. Berbeda dengan khotbah. Sebagus apapun khotbah, ya ketika khotbah selesai paling tidak hanya sekitar 50, 40, bahkan hanya 30% yang masih diingat sampai ke rumah. Besoknya ya paling tidak 5 atau 10% yang masih diingat. Lusa atau minggu depan ya hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengenal dan percaya pada Yesus adalah anugerah, inisiatif dari Allah sendiri. Maka panggilan itu adalah karunia cuma-cuma bagi orang-orang pilihannya. Hal tersebut bukan karena kemampuan dan kehebatan kita sebagai manusia, tapi karena kita berharga di mata Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang telah dipilih, kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita dipilih untuk menjadi saksi dari Kristus. Bagian kita untuk menjadi saksi dimulai dari tempat yang paling dekat, misalnya dalam ruang lingkup keluarga. Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita, sudahkah saya, sudahkah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian menjadi saksi di tengah-tengah keluarga? Bapak Ibu yang diberkati, kemudian kita juga akan dipilih, dipanggil untuk menjadi saksi di lingkungan tempat kita tinggal, di lingkungan tempat kita berkarya, lingkungan tempat kita berusaha, di lingkungan tempat kita menuntut ilmu. Kemudian pada akhirnya Tuhan akan panggil kita, pilih kita, mewartakan Injil atau bersaksi sampai ke ujung bumi. Dan semua itu harus kita lakukan supaya nama Allah dalam Tuhan Yesus Kristus semakin dipermuliakan. Kemudian sebagai yang diutus, hendaknya kita senantiasa sadar bahwa kita melakukan segala sesuatu bukan atas kehendak kita sendiri, melainkan atas kehendak yang memberi kita perintah, yaitu Allah Bapa. Jika kita bertindak dengan kekuatan sendiri, maka yang kita temui adalah kegagalan. Bandingkan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Kemudian sebagai orang yang diperlengkapi, Bapak Ibu yang diberkati, kita harus tahu diri bahwa semuanya itu berasal dari Allah Bapa yang telah memanggil, mengutus dan memperlengkapi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bandingkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Kita yang dipilih, dipanggil, pastinya kita akan diperlengkapi dengan berbagai macam karunia, kelebihan, berkat. Jadi perlengkapan inilah yang akan menunjang kita, membantu kita dalam rangka ikut ambil bagian
mewartakan Injil, mewartakan tentang kasih Kristus kepada siapapun. Oleh sebab itu, jika kita bisa melakukan semua pekerjaan yang telah Allah Bapa percayakan kepada kita, janganlah kita menjadi sombong dan tinggi hati. Ini perlu kita ingat, karena setiap karunia, setiap kelebihan, setiap berkat berlimpah yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan sampai menjadikan kita sombong secara jasmani, sombong secara rohani. Karena perlengkapan ini Tuhan percayakan kepada kita, ya, supaya kita pergunakan kembali untuk menjangkau, ya, sebanyak mungkin jiwa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, karunia lepas karunia, berkat, kelebihan, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita, semua itu kita peroleh bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, mari kita kerjakan sesuai dengan panggilan kita dengan tulus hati, dan percayalah bahwa apa saja yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita respon panggilan Tuhan dan kita selesaikan sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin.